Rasulullah. Dunia kembali dikejutkan peristiwa pembunuhan seorang guru sejarah Prancis yang bernama Samuel Paty oleh Abdullah Anzorov, remaja kelahiran Cehnya. Samuel Paty dibunuh setelah ia menunjukkan karikatur Nabi Muhammad SAW kepada para muridnya dalam satu sesi pelajaran tentang kebebasan berekspresi. Peristiwa pembunuhan ini pun mendapat banyak kecaman di seluruh dunia, termasuk dari negara-negara Arab. Tetapi kemudian muncul babak baru. Para pemimpin-pemimpin negara mayoritas Muslim mengecam Presiden Prancis Emmanuel Macron karena ia dianggap mendukung penerbitan karikatur Nabi Muhammad dan upaya mengaitkan Islam dengan terorisme. Akibat berbagai pernyataan kontroversinya, itu muncullah gelombang protes dan aksi boikot produk-produk Prancis di berbagai negara. Rangkaian peristiwa ini menimbulkan banyak pertanyaan. Dapatkah kita membenarkan pembunuhan terhadap orang yang menunjukkan kartu Nabi Muhammad? Benarkah tindakan Samuel Paty itu bentuk kebebasan berpendapat? Benarkah kebebasan berpendapat itu tidak bisa dibatasi? Dan bagaimana seharusnya sikap yang tepat kita atas peristiwa ini? Kita sangat mengecam tindakan pembunuhan terhadap Samuel Paty, guru sejarah Prancis yang memperlihatkan karikatur Nabi Muhammad SAW di hadapan para muridnya dalam salah satu sesi pelajaran tentang kebebasan berekspresi. Siapapun pelakunya, maka kita sangat mengecam tindakan pembunuhan tersebut. Islam sendiri mengecam tindakan pembunuhan seperti itu, kendati pun pelaku mendasari tindakannya tersebut berdasarkan upaya untuk membela Rasulullah SAW, tetapi tindakan tersebut bertentangan dengan ajaran Islam sendiri, bertentangan dengan teladan Rasulullah SAW. Tetapi, sebagaimana kita mengecam tindakan pembunuhan terhadap guru sejarah Prancis tersebut, kita juga sangat mengecam tindakan penerbitan kartun yang menghina Rasulullah SAW atau upaya yang mendukung penerbitan kartun tersebut. Presiden Macron mengatakan bahwa penerbitan kartun Nabi Muhammad SAW itu adalah sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Tetapi kita harus memperhatikan bahwa kita harus bisa menempatkan antara hak dan kewajiban. Jadi kita tidak bisa menuntut untuk mengutamakan hak kita, hak kebebasan berbicara dan berpendapat, tetapi kita mengabaikan kewajiban kita atas dampak dari apa yang kita lakukan yang dapat saja merusak tatanan kedamaian di dalam masyarakat. Jadi kita mendukung sepenuhnya kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, tetapi kita menentang kebebasan berbicara yang tanpa batas yang dapat merusak kedamaian masyarakat. Dalam pernyataan resminya, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa tindakan Samuel Paty itu sebagai bentuk kebebasan berekspresi dan mereka akan terus mempertahankan kebebasan itu. Bahkan mereka tidak akan menghentikan karikatur Nabi karena dianggap hal itu sebagai kebebasan yang dijunjung tinggi di Prancis. Sebagai bentuk penghormatan, Samuel Paty mendapat gelar penghormatan tertinggi dan menayangkan kartun Nabi di salah satu gedung pemerintah Prancis sebagai bentuk penghormatan kepada Paty. Dapatkah kita mengatakan bahwa penerbitan karikatur yang menghina Nabi Muhammad SAW itu sebagai bentuk kebebasan berekspresi? Ya, kita dapat mengatakan. Tetapi, apakah kebebasan berekspresi seperti itu yang tanpa batas dapat dibenarkan? Maka kita dapat menjawab tidak dapat dibenarkan. Satu ujaran itu kalau dianalogikan, ia seperti seorang pematung yang membuat satu karya seni yang bagus.
Jika ia menggunakan alat pahat dan palu pada tempatnya, maka akan menciptakan satu karya seni yang baik. Tetapi jika alatnya itu tidak digunakan pada tempatnya, maka ia tidak akan mendapatkan hasil yang baik tersebut. Begitu juga seorang penyanyi, seorang orator, seorang motivator akan dipuji orang dengan bahasa-bahasa, tatanan-tatanan, irama yang bagus. Akan dipuji orang. Tetapi jika ia tidak menggunakan bahasa yang bagus atau bahasa-bahasa yang kotor, maka ia tidak akan mendapatkan pujian, bahkan akan mendapatkan hujatan. Karena bahasa itu merupakan sarana yang kuat untuk mempengaruhi orang lain. Nietzsche pernah menulis, suatu pemerintah yang mencari kekuasaan mutlak atas kelompok yang mereka kendalikan, maka mereka akan menggunakan bahasa sebagai sarana utamanya. Karena mereka yakin bahwa dengan mengubah terminologi dan definisi, mereka akan dapat mengubah cara berpikir dan cara bertindak suatu individu atau kelompok. Kata Inyenzi yang diartikan kecoa yang ditujukan kepada suku Tutsi di Rwanda, jangan salah, itu telah menyebabkan genosida Rwanda tahun 1994. Kemudian kata-kata yang menyesatkan, mengkafirkan, atau mencap non-muslim terhadap Ahmadiyah, hal itu telah menimbulkan gelombang penentangan, persekusi, pembunuhan, pengusiran terhadap para pengikut Ahmadiyah di seluruh dunia. Jadi, kebebasan berbicara itu harus diatur sedemikian rupa, ada batasnya. Benarkah kebebasan berekspresi itu tanpa batas? Jika kita membaca Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau ICCPR dan Konvensi Eropa tentang HAM atau ICHR, keduanya menyatakan bahwa hak kebebasan mengandung tugas dan tanggung jawab khusus dan karenanya dapat tunduk pada pembatasan yang diperlukan. Bahkan, Pengadilan HAM Eropa telah menyatakan bahwa menghina Nabi itu bukan kebebasan berekspresi, ketika di tahun 2011 menghukum wanita Austria karena menuduh Nabi seorang pedofil. S.G. Wells pernah menulis surat kepada Mahatma Gandhi, meminta komentarnya untuk buku yang ia tulis yang berjudul Hak-Hak Manusia. Mahatma Gandhi yang tidak setuju terhadap penekanan akan hak-hak, kemudian menulis, mulailah dengan piagam kewajiban manusia atau Charter of Duties of Man, maka saya yakin hak-hak akan menyertai. Laksana musim semi datang setelah musim dingin. Dalam ICCPR dan ECHR jelas bahwa kebebasan berpendapat itu dapat dibatasi jika kebebasan berpendapat atau kebebasan berbicara itu dapat menyebabkan kerugian atau kerusuhan di dalam masyarakat. Secara prinsip, orang bebas untuk membuat satu karikatur yang menghina seseorang. Tetapi apakah tindakan mereka itu dapat menumbuhkan perdamaian, dapat menumbuhkan saling hormat, dapat menumbuhkan persaudaraan dan keharmonisan di dalam masyarakat? Jika hal itu dapat menciptakan kondisi tersebut, maka mereka dapat melakukannya. Tetapi jika sebaliknya, tindakan mereka memunculkan kerusuhan, perselisihan, dan pertengkaran, maka tindakan tersebut patut ditinggalkan. Kembali kepada tindakan Samuel Paty, apakah tindakannya yang memperlihatkan kartun yang menghina Rasulullah SAW di hadapan para muridnya itu patut dilakukan? Ada satu prinsip emas di dalam masyarakat, perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Seharusnya kita mengajarkan kepada anak-anak satu sikap saling menghormati, sikap saling mencintai, persatuan dan persaudaraan. Tetapi kalau kita mengajarkan sikap memusuhi, sikap saling membenci atau saling mengejek, maka tindakan tersebut akan berpengaruh negatif kepada anak-anak yang justru dapat menghilangkan nilai-nilai tersebut. Kita hidup di dalam masyarakat homogen, jadi sangat diperlukan sikap saling menghormati, toleransi, persaudaraan, persatuan, dan perdamaian. Berdiskusi tentang hal-hal yang kontroversi,
itu adalah hal yang positif. Karena hal tersebut akan menimbulkan satu pemahaman baru bagi anak-anak. Tetapi jika kita menginginkan satu masyarakat yang damai, maka kita harus meninggalkan sikap saling menghina dan mengejek orang lain. Karena sikap tersebut akan dapat merusak perdamaian di dalam masyarakat. Kemudian, tricolor Perancis atau 3 warna bendera Perancis itu memiliki makna liberty, equality, dan brotherhood. Ini adalah satu nilai yang sangat baik, yaitu kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Tetapi, jika kita tidak memperhatikan bagaimana kita memperlakukan orang lain, maka moto tersebut akan kehilangan maknanya. Muhammad, Muhammad, Muhammadur Rasulullah, 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 Muhammadur Rasul.